Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kali ini kita sampai pada pembelajaran ke-5. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran 5, Pak Edo akan memberi sesuatu pengarahan ya. Yang pertama, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara apa? Menjaga jarak, ya, mencuci tangan ya. Sampai sini tetap semangat belajar anak-anak. Yang kedua, kita selalu mendoakan kedua orang tua ya anak-anak ya. Mari kita simak pembelajaran ke-5. Di pembelajaran 5 ini ada gambarnya siapa? Apa? Ada gambarnya siapa? Dayu ya. Ada gambarnya Dayu ya. Dayu memakai apa ini? Pakaian adat ya. Memakai pakaian adat. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut. Lagu apa ya? Nah, lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan siapa? Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan. Nah, temponya lambat. Anak-anak bisa menyanyi ini? Atau saya kasih contoh dulu? Contoh dulu ya. Dengarkan, Pak Edo mau menyanyi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa. Nusa bangsa dan bahasa bela bersama ya. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tandailah syair lagu bernada tinggi dan syair lagu bernada rendah. Cobalah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa
Perhatikan tinggi rendah nadanya. Mintalah temanmu membunyikan alat musik bernada misalnya pianika atau seruling. Sesuai notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan mengikuti nada alat musik yang dimainkan temanmu itu. Kamu akan lebih terbantu dalam menyanyikan sebuah atau sesuai nada yang benar. Lakukan bergantian hingga kamu dapat menyanyikan dengan tepat. Yang pertama, tugasnya tandai dulu. Pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tandailah syair lagu bernada tinggi dan syair lagu bernada rendah. Tandai dulu. Berarti anak-anak tugasnya pada nomor 1 itu seperti kemarin. Berarti pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tandailah syair lagu bernada tinggi. Berarti ditulis misal dari syair bernada tinggi, tandanya kamu kasih apa? Terus tanda rendah apa? Ya. Kedua, cobalah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, perhatikan tinggi rendah nadanya. Ini kita tugasnya yang nomor 2 ini seperti kemarin, ya, menyanyi terus di 2 kali putaran, ya. Terus yang ketiga, tugas yang ketiga, ini anak-anak punya apa? Punya seperti ini? Punya ya? Punya seperti ini punya? Punya apa tidak? Alhamdulillah punya ya. Kita download piano atau pianika di Play Store, ya. Kita coba dulu. Nanti kalau sudah mahir kita bisa untuk ya. Bisa dimengerti? Kita latihan dulu. Lewat saya kita video kita sudah mahir 2 kali putaran, ya. Bisa dimengerti? Jika sudah, kita perhatikan halaman 37. Pada halaman 37 kita perhatikan. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Semakin ke kanan nada semakin, berarti yang paling nada rendah berarti yang titiknya di do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do, ya. Semakin ke kanan semakin ke kanan semakin apa? Perhatikan bukunya. Semakin ke kanan semakin, kalau ada tanda titiknya di bawah berarti nadanya rendah. Terus semakin ke kanan semakin tinggi, terus ada titiknya yang di atas semakin tinggi.
Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada semakin tinggi. Ada tersebut ya. Ini pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi. Ini loh ya, letaknya ini loh ya. Yang ada seperti apa? Karan ya. Tuh. Yo mengamati. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan tempo. Sama dengan lambat. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Berikut istilah tanda tempo. Tanda tempo allegro. Allegro. Artinya lebih dari 60 ketukan per moderato. Artinya 60 ketukan per menit. Largo. Lambat. Kurang dari ya. Kamu telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu kamu semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita perhatikan bukunya di halaman 38 semuanya. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Agamamu, apa agama teman-teman di sekolahmu? Ada yang Islam, ada yang Kristen. Kita saling berteman, saling menghormati ya. Itu seperti juga teman kita yang selain beragama Islam, misalnya Kristen, kalau kita Hari Raya Idul Fitri, dia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Begitu pula kita juga mengucapkan kepada teman kita yang berlainan agama selamat Hari Natal ya, seperti itu ya. Kita saling menghormati ya. Ayo membaca keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia menjadi Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dahulu suasana keragaman beragama itu setiap warga Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan dan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama atau kepercayaan itu yaitu yang pertama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 agama yang diakui negara ya, itu.
Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Ya. Berarti tadi di bacaan ini ada di Indonesia 6 agama. Yang pertama apa? Kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ya, itu. Setiap pemeluk agama mempunyai ajaran agama masing-masing dan tata cara beribadah, kitab suci, serta tempat ibadah. Ya. Tugasnya ini. Kamu cari informasi. Nama kitab suci setiap agama di Indonesia yang pertama. Misal Islam, kitab sucinya. Sampai Konghucu, kitab sucinya apa? Ya. Nomor 1 berarti jawabannya ada 6 jawaban. Ya. Nomor 1 ada 6 jawaban. Yang pertama kitab suci agama Islam apa? Kitab suci agama Katolik apa? Kitab suci agama Katolik apa? Atau terus Kristen apa? Terus Hindu apa? Buddha apa? Konghucu apa? Ya. Ada 6 jawaban. Terus nomor 2, tempat beribadah setiap agama di Indonesia berarti juga ada 6 jawaban. Hari-hari besar setiap agama di Indonesia juga begitu. Misal agama Islam hari besarnya apa saja? Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah. Ya. Tuh. Berarti untuk soal nomor 3 jawabannya lebih banyak lagi. Kamu harus menyebutkan hari-hari besar agama di Indonesia. Kemudian tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah peta pikiran sebagai contoh berikut. Untuk yang atas tadi, kamu tulis dulu. Kamu cari dulu ya. Kemudian kamu membuat peta pikiran setiap agama. Dimengerti? Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Tugas selanjutnya, perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. Ya, nomor 1, tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Berarti kamu nanti kembali ke teks atas. Keragaman agama Indonesia ada berapa paragraf? Ada berapa? Ada 2 paragraf. Kemudian 2, tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Pengetahuan baru apa aja? Ya. Tuh. Kemudian nomor 2. Nah, maaf. Nomor 2 sudah ya tadi, menuliskan pengetahuan baru. Paham?
Ketiga, tuliskan kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tulislah menggunakan ejaan yang tepat. Misal setelah titik, huruf besar, setelah huruf besar, huruf kecil, ya. Paham? Terus titik lagi, setelah titik mandek, besar lagi, ya. Menulisnya tidak usah tergesa-gesa, pelan-pelan yang ya. Bisa dimengerti? Sing api nulise ya. Tuh. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Kemudian ayo renungkan. Di Indonesia terdapat keragaman agama. Namun negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Apa yang kamu lakukan agar temanmu dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya? Tuh. Ini tugasnya halaman 40. Tindakan yang kulakukan agar temanku dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Kalau di kelas 4B ini teman-teman kita agamanya apa? Islam semua ya, kelas 4B ya. Berarti kita harus rajin sholat 5 waktu. Mendoakan keluarga. Sebentar lagi, kurang berapa bulan lagi, apa? Puasa apa? Puasa Ramadan atau Ramadan ya. Selama berapa hari? 1 bulan atau 30 hari. Kita harus bisa, harus kuat puasa sampai maghrib ya. Sekedar cerita, saya itu mulai dulu saya puasa maghrib itu kelas 3 ya. Kelas 3 SD. Itu kelas 3 SMA anak-anak ya. Kelas 3 SD ya saya ya. Mulai dulu kelas 1 2 puasa apa anak kayak puasa duhur apa beduk ndang buka ya. Kelas 3 saya memulai untuk puasa maghrib sampai maghrib ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Kelas 3 sampai saya menjadi guru ini saya tidak pernah mokel pada puasa Ramadan ya. Karena saya sudah berniat bersaur kan niat sampai maghrib, tidak tergoda dengan apapun yang ada di depan mata saya ya. Contohnya apa makanan yang lezat-lezat itu memang apa? Sangat menggoda puasa kita ya. Itu agama tadi agama Islam ya. Terus apalagi selain itu berbuat baik, saling menolong ya itu. Pokoknya yang pertama ya sholat 5 waktu. Sing sholatnya luhur tok, sesuk dimulai tambah asar. Sesuk sampai luhur asar tambahin sitok maghrib. Tambahin isya subuh, akhirnya pas dino kelima penuh. Terus sesuai ya penuh aja balik mek sholat luhur tok. Ya, jangan ya. Harus sholat 5 waktu biar tenang hati dan pikiran kita ya. Ben gak gampang marah. Nah, paham? Tugasnya ini. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua ini.
Nama kampungku apa? Misal ini desanya aja ditulis ya. Agama yang dianut penduduk ada apa saja ya. Tempat ibadahnya ada apa saja ya. Misal di kita satu desa kadang ada masjid, juga ada yang ke gereja ya, itu ditulis yang ada di desanya anak-anak ya, paham? Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Coba dilihat dari atas lagi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya. Jika tidak ada, bisa dikerjakan ya. Bisa dikerjakan halaman-halaman yang sudah ditandai. Tetap semangat belajar dan selalu mematuhi apa? Protokol kesehatan ya. Tuh anak-anak.